Oke. Di dalam pertemuan kedua nanti kita akan membahas lebih rigid bagaimana manajemen industri media, baik itu komunitas, publik maupun komersil. Ya, tetapi kita nanti akan membahas dua unsur terlebih dahulu. Apa yang dimaksud dengan manajemen dan apa yang dimaksud dengan industri media tersebut. Jadi, oke. Nih, gambaran secara hakikatnya manajemen industri media itu dibagi gini. Ketika kita berbicara tentang industri media massa, itu yang kita jual ada dua, yang seperti kita jelaskan kemarin. Ada informasi yang kita yang dijual kepada khalayak, ada khalayak yang kita jual ke pengiklan. Itu unsur pertamanya ketika kita berbicara tentang manajemen media industri. Ya, jadi bagaimana program-program itu dijual atau disenangi oleh khalayak. Unsurnya apa? Itu yang terlihat di dalam kacamata kita. Terus bagaimana khalayak yang banyak itu bisa mengikat pengiklan? Itu yang kita harapkan. Sehingga nanti teman-teman di sini dan unsur-unsur di balik itu bagaimana? Itu yang kita akan bahas. Jadi masyarakat ketika kita berbicara tentang media massa ada beberapa fungsi media ya, to inform, menyampaikan informasi, to educate, menyampaikan edukasinya, to entertain, menghibur, ya kan? To apa lagi? Persuade, ya, mengajak, itu adalah bagian dari fungsi media massa. Ketika fungsi media massa itu kita kemas dengan bagus, kita olah dengan bagus, sehingga informasi itu dapat diterima oleh khalayak. Sehingga khalayaknya banyak, ketika khalayaknya banyak, pengiklannya juga akan banyak. Kenapa itu perlu? Karena setiap informasi, setiap ya produksi di dalam media massa itu memerlukan dana yang banyak pula. Untuk menyampaikan produksi yang banyak, yang bagus, tentunya dia membutuhkan dana atau ekonomi yang banyak pula. Itu yang harus kita pahami. Karena ini adalah usaha media massa untuk berkembang, tidak mati, ya. Di dalam menjual informasi ada keunikan tersendiri, ya, dari segi manajemen media massa. Ya, inilah yang akan kita bahas dalam manajemen media massa tadi. Nah, struktur bisnisnya bagaimana ketika informasi itu waktunya jelas, bintangnya jelas, isi programnya jelas, tentunya teman-teman yang nanti yang akan melihat ya, yang teman-teman yang akan mengukur, teman-teman komunikasinya inilah yang akan mengatur ya, memanajemen sebuah media tersebut. Kenapa orang komunikasi yang diharapkan Pak Arif? Karena dia memang benar-benar memahami seluk-beluknya. Ya, jangan sampai nanti kalau kita berbicara tentang manajemen media, bukan orang komunikasi yang memegang. Contohnya kalau Anda di bagian humas, ya ada orang komunikasinya di situ, paham karakteristik pendengar kita, karakteristik khalayak kita. Oh, apa yang dimau, makanya ada riset-riset media di situ. Kenapa tujuannya riset media itu? Riset media itu bagaimana apa yang diinginkan oleh khalayak kita sampaikan, kita berikan seinformasi mungkin ya, yang semenarik mungkin, itu yang kita harapkan. Paham ya di sini ya? Itu hakikatnya ketika kita belajar manajemen industri media. Nih, ketika kita berbicara tentang manajemen industri media secara definisi, suatu proses pengelolaan media secara efektif, efisien dengan dimanfaatkan berbagai cara, ya, sumber daya dengan tujuan mencapai tujuan. Tujuannya apa? Tujuannya adalah satu, informasi itu bisa ditangkap satu, disenangi orang banyak, ya. Ketika disenangi orang banyak, informasinya kalau ini adalah medianya adalah media komersil, dia akan membentuk sebuah iklan yang banyak. Publik juga demikian. Ketika itu adalah manajemen media publik, informasi diterima dengan publik, hasilnya apa? Pemerintah akan support dengan sepenuhnya. Oh, ternyata ini efektif gitu loh. Dikatakan efektif dan efisien, diukur. Ketika diukur ya, oh ternyata ini adalah media publik ini adalah bisa terukur. Komunitas juga gitu, akan membentuk sebuah loyalitas dari anggota komunitas. Tidak merasa beban, tidak merasa tersiksa ketika dia memberikan sumbangan, donatur, iuran. Karena apa? Dia memiliki rasa kepemilikan di dalam media itu.
Itu adalah hakikatnya manajemen industri media. Jadi proses pengelolaan itu dari apa? Dari perencanaan, pengelolaan, organizing, sampai nanti controlling. Begitu. Nih, kita tidak terlepas dengan teori manajemen. Apa yang dimaksud dengan teori manajemen itu? Nih, kalau menurut Just Terry menyebutkan bahwa ya manajemen itu adalah sebuah proses dari perencanaan, organizing, actuating, sama controlling untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan secara efektif dan efisien tadi. Yang efektif dan efisien tadi apa? Sesuai dengan visi dan misi. Tadi kan Pak Anam kemarin sudah menjelaskan. Carilah visi dan misi tujuannya apa. Karena organisasi itu di dalam media komunitas, media publik maupun media komersil pasti ada visi dan misi perusahaan tersebut atau industri media tersebut. Di dalam industri media tersebut tidak terlepas dengan proses yang dinamakan merencanakan. Merencanakan apa? Merencanakan programnya, merencanakan kegiatannya, merencanakan efektivitasnya. Semuanya direncanakan dengan baik. Tadi dijelaskan. Perencanaan kalau kita mencari penyiar, penyiarnya harus seperti ini. Kriterianya harus seperti ini. Itu disiarkan dengan baik. Perencanaan. Di organizing, nanti jamnya sekian, waktunya sekian. Ya, nanti pelaksanaan seperti apa? Nanti kamu harus seperti ini. Ada aturannya, diatur, gitu loh. Jadi yang menguasai ini siapa? Ya teman-teman dari manajerial tadi, yang bisa mengkonsepkan waktu, mengkonsepkan kegiatan, program semenarik mungkin, sehingga tujuan di dalam organisasi nanti, di dalam industri media nanti bisa lebih efektif dan efisien. Ya, secara budgetnya, secara keahliannya, teknologinya, bagaimana meraih dari khalayak, meraih dari pengiklan, itu bisa masuk semua di industri media teman-teman semuanya. Nih, lanjutnya, tidak terlepas lagi dengan yang dinamakan manajemen strategis. Strategis itu adalah cara dengan jalan ya perencanaan yang strategis untuk menentukan sasaran dan pengambilan keputusan. Teman-teman komunikasi harus pandai untuk mengambil keputusan. Ya, strategi yang diambil, keputusan yang diambil harus sesuai dengan angan-angan. Makanya ada strategi A, ada strategi B, ada strategi C. Ketika kita merencanakan sesuatu, kita harus tahu strategi-strategi untuk menjalankan atau mencari jalan keluar untuk permasalahan tersebut. Ketika tidak ada ini, harus seperti apa? Ya, itu adalah strategi di dalam merencanakan sebuah program. Ini adalah bagian dari manajemen strategi. Nih, kalau yang di fungsi manajerial di dalam industri, itu ada aspek perencanaan. Perencanaan macam-macam ya. Perencanaan itu bisa perencanaan program, perencanaan keuangan, perencanaan SDM, itu banyak sekali. Sehingga nanti teman-teman, tolong ketika kita pergi ke lapangan, aspek perencanaan itu juga ditanyakan. Aspek keorganisasian seperti apa? Struktur organisasinya, birokrasinya seperti apa? Itu juga harus ditanyakan. Apakah di situ ada divisi-divisi? Divisi marketing sendiri, divisi program sendiri, divisi news sendiri, divisi tentang entertainment sendiri, kerjasama sendiri, itu ada. Seperti tadi yang di AKTV tadi. Sudah dijelaskan benar. Ya, pengorganisasiannya seperti apa? Nanti garis horizontal vertikalnya seperti apa? Koordinasinya seperti apa? Terus aspek pelaksanaan. Ketika aspek pelaksanaan di lapangan itu adalah teman-teman harus pandai banget ya, pandai banget dan juga terampil di dalam melaksanakan kegiatan secara langsung. Ya, pelaksanaannya, program yang dilaksanakan sudah direncanakan dengan baik, pengurusannya baik, baru action-nya. Inilah, action itu adalah perlu keterampilan dan seni, ya kan? Ketika kita action dan keterampilan yang baik, tentunya nantinya hasilnya juga baik pula. Yang selanjutnya adalah aspek pengawasan dan pengendalian yang disebut dengan kontrol. Ini juga harus ada evaluasi. Untuk apa? Evaluasi setiap kita rapat redaksi itu adalah bagian dari evaluasi. Kapan? Setiap kita laporan pemberitaan newsnya
Kapan? Setelah acara kita evaluasi. Untuk apa? Untuk perbaikan industri media ini biar tidak hidup segan mati tak mau tadi saya jelaskan nanti ya. Ini adalah fungsi manajerial di dalam industri media. Nah, ini yang paling penting konsep 6M yang harus dimiliki teman-teman dari komunikasi. Konsep 6M ini di dalam industri media secara manajerial adalah kita harus pahami benar tentang men-nya. Wartawannya seperti apa, pamfletnya seperti apa, editornya seperti apa, karyawannya seperti apa, petugasnya seperti apa. Men, ini adalah di dalam manajemen industri media. Ya, tadi penyiarnya seperti apa sudah dijelaskan, teman-teman sudah tahu. Marketingnya harus seperti apa, segmenternya juga harus seperti apa tahu. Nah, money atau donatur, keuangannya seperti apa? Apakah dia adalah kredit, modal bank, atau uang pribadi, donatur? Ya kalau komersil betul. Kalau komersil bisa lagi modal bank, bisa jadi dari donatur, bisa jadi dari pengiklan, bisa jadi dari kalau di publik itu dari pemerintahan, APBD, APBN, itu ada bisa jadi. Ya. Nah, material ini adalah sebuah program. Bisa jadi kalau dicetak itu ada kertasnya, kalau di TV ada program apa namanya kuis, ada kuis berita news, ada sinetron, itu adalah material apa saja yang disampaikan, ya itu adalah bagaimana program-program itu bisa terjalani. Material itu adalah bagian dari program, gitu. Mesin itu adalah mesinnya, teknologinya, apanya. Kalau di situ ada komputer, itu adalah mesin-mesin. Kalau radio apa? Ya pesawatnya, ya pemancarnya, frekuensinya yang berkaitan dengan hardware-nya. Ya, hardware, software masuk di mesin juga. Itu adalah bagian dari mesin. Sehingga nanti teman-teman ketika kita tahu, benar-benar tahu, disinilah ya tempat-tempat untuk mesin. Selanjutnya adalah metode. Bagaimana metode penyampaiannya, jam berapanya, produknya itu harus seperti apa, ya kan? Konsepnya seperti apa, itu adalah metode penyampaian informasi di dalam industri media tersebut. Kita juga harus mengetahui market atau halayaknya. Jadi market halayak ini adalah bagian dari yang paling penting ketika kita tahu pasarnya. Tahu pasar seperti apa? Tahu pasar ketika kita tahu, oh bagaimana pasar itu segmennya cocok untuk kita atau tidak. Ketika cocok untuk kita, berarti ya kita bisa mengambilnya. Terus bagaimana cara mengambilnya? Sesuai dengan permintaannya, ya, sesuai dengan apanya, gitu ya. Itu adalah bagian dari market pasar kita seperti apa, begitu. Oke. Itu tadi adalah bagian dari manajerial untuk manajemen industri media. Kira-kira teman-teman ada yang perlu ditanyakan?